Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau nge-review lengkap film Si Gadis Kardus. Tonton sampai akhir ya. Cewek ini selalu menutup wajahnya dengan kardus. Dia merasa malu dan merasa wajahnya paling jelek di dunia. Udah bertahun-tahun dia nggak mau lihat wajahnya dan nggak mau ketemu sama orang-orang juga. Dia tinggal bareng adik laki-lakinya dan juga ayahnya. Ayahnya udah selalu nasihati dia di saat dia sedih dan nggak percaya diri. Saat malam hari dia selalu menulis di blog pribadinya. Situ dia menulis bagaimana dia menjadi pemalu dan merasa paling jelek. Jadi ternyata dulunya dia hanya gadis biasa yang tumbuh normal dan percaya diri. Namun saat usianya 13 tahun, dia naksir sama teman sekelasnya yang paling tampan. Saat dia nyatain perasaan di depan teman-temannya, cowok tampan ini menolak. Cowok ini marah dan membuang hadiah darinya. Cowok ini juga bilang kalau wajahnya wajah yang paling jelek yang pernah dia lihat. Cowok ini juga menyuruhnya menutupi wajahnya yang jelek dengan tas. Teman sekelasnya yang melihat kejadian itu juga ikut mengejek dan mengolok cewek ini. Sejak hari itu, cewek ini sangat trauma dan menutup diri dari lingkungan sosial. Dia juga nggak mau pergi ke sekolah. Mendengar itu, ayahnya berusaha membujuk dan meyakinkan dia. Tapi dia tetap aja nangis dan nggak mau pergi ke sekolah. Suatu hari, saat dia bermain di depan rumahnya, ada seorang cowok yang menyapanya. Dia nggak menjawab dan hanya menutupi wajahnya dengan paper bag yang ada di dekatnya. Saat menutupi wajahnya, perasaan cewek ini jadi tenang karena nggak ada orang lain yang bisa lihat wajahnya. Keesokan harinya, ayahnya pergi ke psikolog untuk menceritakan masalah anak perempuannya itu. Psikolog itu bilang kalau ini gangguan mental yang langka, di mana anak itu menarik diri dari lingkungan sosial dan lebih nyaman mengurung diri selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Psikolog itu juga nyaranin agar ayahnya ngajak dan ngajari putrinya untuk kembali bersosialisasi dan kembali bersekolah. Sang ayah pun akhirnya setuju dengan saran yang dikasih psikolog itu. Saat makan malam, ayahnya bilang ke dia kalau dia udah didaftarin ke sekolah yang sama dengan adik laki-lakinya. Awalnya dia minta ayahnya untuk membatalkan pendaftaran itu, tapi demi kebaikan putrinya, ayahnya tetap menyuruhnya untuk bersekolah. Keesokan harinya, ayahnya pun ngantarin dia dan adiknya ke sekolah. Sampai di sekolah, dia mulai gugup dan sesak napas. Dengan sabar, ayahnya selalu nyemangati dan berkata kalau dia itu bisa bersosialisasi dengan sekolah barunya. Mendengar kata-kata ayahnya, dia jadi sedikit lega dan memberanikan diri untuk keluar. Ini adalah hari pertamanya keluar setelah bertahun-tahun mengurung diri. Namun karena kardus yang menutupi wajahnya, orang-orang mulai mentertawakannya dan mulai mengolok-oloknya. Mendengar tawa orang-orang, dia mulai panik dan mengingat trauma masa lalunya. Dia mulai pusing dan hampir pingsan. Untung aja salah seorang siswa datang menolongnya. Siswa ini pun segera memperkenalkan diri sama dia dan menunjukkan tanda pengenalnya. Karena gugup, cewek ini langsung lari dan gak sengaja nabrak seorang cowok pembuli di sekolah itu. Saat dia mau berlari lagi, dia langsung dicegah sama pembuli itu dan teman-temannya. Mereka memaksa cewek ini untuk membuka kardus yang menutupi wajahnya. Untung aja siswa yang menolongnya tadi datang lagi dan segera mengajaknya pergi. Saat memperkenalkan diri sebagai murid baru, dia kembali gugup lagi. Tapi karena sudah dijelaskan tentang kondisinya, gurunya meminta teman-temannya untuk menghormati privasinya. Teman-temannya tetap nggak mau mendengarkan omongan gurunya dan membuli cewek ini. Pada saat jam makan siang, pembuli yang ditabrak tadi datang lagi. Dia lagi-lagi berusaha ngelepas kardus penutup wajah cewek ini. Semua siswa yang melihatnya hanya tertawa dan gak ada yang mau membantu. Dia pun pergi ke taman sekolah dan mulai menangis di sana. Tiba-tiba siswa penolong tadi datang dan menghiburnya. Dia memberi makanan ke cewek ini. Dia mulai nyaman dengan keberadaan siswa penolong ini dan mulai berteman dengannya. Saat pulang sekolah, dia ngelihat siswa pembuli dan teman barunya sedang berkelahi. Namun perkelahian itu segera terhenti karena security sekolah datang. Di saat mau lari, siswa pembuli itu ngelihat cewek ini dan segera menariknya. Lagi-lagi dia memaksa cewek ini untuk membuka kardus yang menutup wajahnya. Setelah berhasil melepasnya, dia sangat kaget dengan kecantikan wanita ini. Tapi cewek ini ngira si pembuli itu kaget lihat kejelekan wajahnya. Dia pun mulai gugup dan pingsan. Saat terbangun, dia udah ada di klinik sekolah tanpa kardus penutup wajahnya. Dia pun kembali panik dan mereka langsung menutupi wajahnya dengan masker. Melihat kejadian itu, ayahnya mulai merasa bersalah dan mengizinkannya untuk berhenti sekolah. Namun
Namun karena ingin balas dendam sama siswa pembuli, dia mengatakan ayahnya kalau dia tetap harus ke sekolah. Keesokan harinya, siswa pembuli ini duduk termenung. Dia nggak habis pikir kenapa cewek itu menutupi kecantikan wajahnya. Tiba-tiba cewek ini datang dan menampar siswa pembuli itu. Sekali lagi siswa pembuli itu memaksa untuk melihat kecantikan wajah cewek ini. Untungnya si penolong datang dan segera membelanya. Kemudian mereka pun kembali berkelahi. Satu sekolahnya mulai salah paham. Mereka mengira siswa-siswa itu memperebutkan dirinya. Penolong bertanya ke si pembuli kenapa dia selalu ingin melihat wajah cewek ini. Dia juga bertanya apakah si pembuli naksir sama cewek ini. Namun si pembuli nggak mau ngaku. Dia mengatakan bahwa wajah cewek ini sangat jelek. Mendengar itu, cewek ini sangat terpukul dan kembali mengurung diri di kamar. Melihat itu, ayah dan adiknya nggak tahu lagi harus bagaimana. Tiba-tiba dari halaman rumah, si pembuli datang untuk minta maaf. Tapi ayah dan adiknya menyuruhnya pergi dan jangan mengganggu cewek itu lagi. Adiknya berkata kalau si pembuli itu membuat trauma kakaknya tambah parah. Keesokan harinya, si penolong datang dan memberi kardus yang cantik untuk cewek ini. Penolong juga menghibur dan membuat cewek ini tertawa lagi. Saat kembali ke sekolah, si pembuli datang untuk minta maaf ke cewek ini. Teman sekolahnya lagi-lagi salah paham dan mengira si cewek ini berpacaran dengan si pembuli. Temannya membujuk agar wanita ini menasehati pembuli supaya berubah. Pada saat yang sama, si pembuli menghajar adik cewek ini. Dia pun datang dan mengatakan kalau si pembuli hanya berani kepada orang-orang yang lemah. Dia juga meminta si pembuli untuk berhenti menyakiti siswa yang lain. Si pembuli pun setuju dengan syarat cewek ini harus membuka kardus penutup wajahnya. Demi menyelamatkan siswa yang lain, cewek ini pun setuju membuka kardus penutup wajahnya untuk pertama kali. Akhirnya semua siswa terkagum-kagum melihat kecantikan wajahnya, tapi cewek ini masih ngerasa dia itu jelek. Cewek ini pun kembali membuka blog pribadinya dan melihat komentar yang ada di sana. Ternyata semua orang bilang kalau wanita ini memang benar-benar cantik. Dia pun akhirnya memberanikan diri untuk berkaca dan melihat kecantikan wajahnya untuk pertama kali. Akhirnya dia pun mulai percaya diri dan pergi ke sekolah tanpa kardus penutup wajahnya. Film pun berakhir. Untuk kalian di luar sana yang ceplas-ceplos, dijaga ucapannya ya guys. Thanks for watching.